Yo, what's up? Salam provokator, berani berkarya. Oke, pada video kali ini gue akan ngebahas lagi tentang salah satu lirik dari band metal di Indonesia. Dan band ini ya cukup besar, cukup mempengaruhi belantika permusikan metal yang ada di Indonesia ya. Dan band ini itu requestan dari salah satu teman subscriber ataupun teman yang komentar pada video gue sebelumnya. Oke, dan lagu ini masih baru ya. Dan sebelum gua mulai, mungkin lu bisa bantu channel Provokator BK ini agar semakin berkembang, dan gua selalu ada memberikan sebuah informasi mengenai makna dari lirik lagu dari band ataupun musisi-musisi Indonesia maupun luar ya. Lu juga bisa request band-band luar. Oke, jika sudah dan lu jangan lupa tekan tombol notifikasinya juga ya, loncengnya, dan itu nanti lu akan mendapatkan lu akan mendapatkan notifikasinya jika gua upload video-video terbaru. Nah, harapan gua dari video-video ini ya, kita bisa tahu sih dari lirik lagu yang mereka tulis, itu kita bisa tahu isi kepala mereka itu seperti apa ketika menulis lagu ini. Dan mungkin juga dari lirik-lirik lagu mereka itu ada banyak manfaat yang bisa kita petik. Ya, kita kan sering kalau dengerin lagu itu hanya sekedar ya dengerin saja ya, kita nggak tahu maksud dari lagu itu. Nah, adanya gua bikin video-video kayak gini itu untuk supaya kita tahu apa sih tujuan dari mereka bikin lagu ataupun tujuan dari lagu ini, ataukah ada pesan, ataukah ada semacam sesuatu yang bermanfaat untuk kita, mungkin ya untuk kita para pendengar. Dan menurut gua penyampaian lewat lagu ini merupakan kata hati dari sang penulis biasanya. Maka dari itu gua tertarik untuk ya membuat video membahas tentang makna lirik lagu dari para band. Oke, mungkin langsung aja. Lirik lagu dari band yang ingin gua bahas ini adalah Enigmatic Pandemonium. Ya, Death Squad ya. Dan lagu ini baru dirilis tahun ini, baru banget, masih hangat. Dan Enigmatic Pandemonium ini itu artinya yang gua tangkap kekacauan yang penuh teka-teki. Wow, ini keren nih kayaknya isi liriknya ya. Oke, mungkin kita langsung aja bacain liriknya dan nanti gua akan jelasin makna yang gua tangkap dari setelah gua baca lirik lagunya itu nanti per bait ya. Oke, berhubung lagu ini berbahasa Inggris, mungkin lu bisa lihat bahasa Inggrisnya di layar kaca lu, dan gua akan bacain bahasa Indonesianya aja ya, terjemahannya. Oke, biar nggak ribet, berhubung gua nggak bisa bahasa Inggris, jadinya gua bacain terjemahannya aja. Oke. Enigmatic Pandemonium, Death Squad. Akhir garis, tidak ada jalan keluar. Hujan mematikan dari langit. Gunung Merapi meletus. Gunung Merapi yang meletus. Aku mencium bau murka bumi. Widih. Oke, pada bait pertama ini yang gue tangkap itu adalah ya, akhir garis itu semacam seperti akhir zaman ataupun akhir dari kehidupan ya, yang gue tangkap ya, tidak ada jalan keluar. Nah, ketika akhir garis ini terjadi ataupun akhir zaman mungkin yang dimaksud ya, itu terjadi ya, kita tidak ada jalan keluar lagi ataupun tidak bisa menghindari kekacauan yang terjadi ya.
Misalnya seperti bencana alam ya, hujan meteor yang jatuh ke bumi, kemudian gunung Merapi meletus. Nah, di sini dia merasakan bahwasanya ya akhir zaman itu ataupun akhir garis itu yang dimaksud itu sudah mendekat, sudah dekat. Bumi mulai murka karena ulah kita manusia. Nah, itu yang gue tangkap ya pada bait pertama ini. Kemudian bait keduanya itu gelisah dalam diam, kekacauan yang penuh teka-teki, enigmatic pandemonium, tidak ada masa depan untuk kita perbaiki, infeksi virus dan udara, pesta burung nasar. Wih. Nah, pada bait kedua ini yang gue tangkap itu adalah ya ketika itu terjadi, kita hanya bisa diam dan gelisah, takut. Kekacauan yang penuh teka-teki itu tidak ada masa depan lagi di dunia jika itu terjadi. Kita juga tidak bisa memperbaiki diri dan infeksi virus terjadi dan juga udara yang tidak sehat lagi. Dan ini merupakan ya pesta dari burung nasar ya. Atau burung nasar ini artinya burung pemakan bangkai ya. Jika itu terjadi maka banyak nyawa-nyawa yang ya banyak kematian ya yang terjadi. Dan itulah yang dimaksud dengan pesta burung nasar, burung pemakan bangkai, karena banyak manusia yang mati pada saat itu. Oke, selanjutnya iman kita sudah terputus. Kau tahu apa yang kau takuti? Tidak sadar dari kelemahan sendiri. Nah, ini maksudnya yang gue tangkap itu iman kita itu sudah berakhir. Ya, iman kita itu sudah tidak bisa kita tidak bisa memperbaiki atau memperburuk lagi ya. Keimanan kita hanya sebatas itu dan itu sudah batas akhir dalam kita membentuk iman yang baik ya. Itu sudah batas akhir ataupun sudah closing. Kemudian penulis juga menjelaskan bahwasanya sebenarnya kau itu tahu apa yang kau takuti, cuman kau kerap tidak sadar dan terus merusak ya. Kemudian si penulis menjelaskan juga bahwasanya itulah kelemahan dirimu. Selanjutnya bait lirik keempat ya. Terkubur dalam kekejamanmu, buat perjanjian dengan iblis, kau akan membayar harganya. Kurang empati, bersenang-senang dalam kebejatan. Wih. Oke, pada bait yang ini yang gue tangkap adalah dia itu terlarut ataupun tenggelam dalam kekejamannya ataupun kejahatannya ya. Sampai-sampai dia melakukan perjanjian dengan iblis, mungkin secara tidak sadar ya. Kemudian penulis juga menjelaskan di lirik selanjutnya bahwa dia akan membayar harga atau membayar apa yang telah dilakukan. Dia pasti akan kena ganjaran atas perbuatannya. Kurang empati, bersenang-senang dalam kebejatannya. Oke, bait lirik selanjutnya itu tidak ada yang bisa kamu lakukan, maniak bumi. Tidak melanggar janji, kembali ke pembunuhan berlebihan, kembali ke penderitaan. Semoga Anda hangus, semoga kau hangus. Seperti itu ya. Nah, di bait lirik ini si penulis menjelaskan bahwasannya ya tidak ada yang bisa kamu lakukan, maniak bumi. Kamu tidak bisa menghindar dari janji yang kamu buat kepada iblis itu ya. Kemudian kamu itu tidak bisa mengelak lagi, tidak bisa mengelak dari karma yang telah kamu lakukan. Kamu akan semakin tenggelam.
kemudian kembali melakukan kejahatan, pembunuhan berlebihan, dan akibat ataupun balasan dari itu, kamu akan kembali ke penderitaan selalu. Dan itu akan berulang. Kemudian si penulis juga menegaskan bahwasanya semoga kamu hangus dengan derita atas akibat dari perbuatanmu. Oke, selanjutnya bait lirik yang keenam itu neraka. Selamat datang di khayalan Kali Yuga. Inilah puncaknya asusila. Zaman besi, kemarahan Kali hancurkan. Wih. Nah, yang gue tangkap pada bait lirik ini itu adalah ya neraka. Selamat datang di khayalan Kali Yuga. Nah, Kali Yuga ini dalam ajaran Hindu itu disebut juga zaman kegelapan. Nah, pada zaman Kali Yuga ini itu tingkat moralitas yang tersisa hanya 1/4. Kemudian zaman diambang kehancuran, dan inilah puncaknya asusila. Kembali pada zaman besi, kemarahan Kali dan hancurkan. Nah, zaman besi ini itu maksudnya adalah zaman yang pada waktu zaman dulu itu yang pembuatan besi lebih dominan untuk alat dan juga senjata ya. Dan zaman besi ini yang dimaksud itu seperti zaman-zamannya waktu zaman kerajaan ataupun zaman-zaman Nabi ya, yang masih sering perang dengan menggunakan pedang. Dan pada zaman itu kan zaman yang kacau ya, banyak kematian yang terjadi pada saat itu karena perang ya. Kemudian bait yang ke-7 itu mereka yang bisa bertahan, berpegang teguh pada iman. Lagi, Tuhan akan mengabulkan doa mereka, menunggu satu nafas terakhir mereka. Nah, ini yang gue tangkap maksudnya adalah di zaman ini nanti itu hanya mereka yang imannya kuat atau yang selalu berpegang teguh pada imannya, itulah yang bisa bertahan. Kemudian penulis juga menjelaskan bahwasanya Tuhan akan mengabulkan doa mereka hingga menunggu sampai satu nafas mereka berakhir. Oke, keren. Oke, selanjutnya sejarah berulang. Malapetaka yang mengerikan, degradasi iklim, fajar evolusi, kematian absolutisme. Wow. Oke, mungkin di bait terakhir ini itu ya si penulis menjelaskan bahwasanya sejarah akan terulang kembali. Malapetaka yang mengerikan seperti dulu itu akan terjadi lagi, dan degradasi iklim atau penurunan iklim, fajar evolusi atau kematian absolutisme atau kematian yang tidak terbatas itu kemungkinan akan terulang kembali. Oke, seperti itulah yang gua tangkap ya makna dari lirik lagu ini ya. Si penulis itu mengutarakan lewat lagu ini bahwasanya zaman sekarang itu sudah dekat dengan akhir dan hampir di batas akhir. Dan si penulis juga menggambarkan apa yang dia lihat zaman ini itu sudah hampir mirip kepada zaman dahulu waktu zaman besi yang dijelaskan di dalam lirik tersebut ya. Itu sudah hampir mirip, dan penulis juga menjelaskan bahwasanya yang berpegang teguh kepada imannya itulah yang nanti yang akan selamat. Nah, pada saat akhir zaman tersebut ataupun akhir kisah yang dimaksud di lagu ini itu terjadi, itu kita tidak bisa lagi menghindari ataupun tidak bisa mengelak ya. Dan yang bisa menolong kita jika itu terjadi
itu hanyalah iman kita. Ya, mungkin seperti itulah yang gua tangkap maksud dari lirik lagu Enigmatic Pandemonium ini ya, Death Squad. Oke, ini keren sih lagunya. Oke, itulah yang gua tangkap ya. Jika lu agak berbeda dengan pendapat gua, ataupun jika gua ada kesalahan dalam menjelaskan tentang lirik lagu ini, mungkin lu bisa bantu koreksi. Ini hanyalah pendapat gua secara pribadi setelah membaca lirik lagu dari Death Squad ini ya. Oke, mungkin next video mungkin lu mau request lagi lagu dari band apa yang ingin gua bahas. Ya, lu bisa komen lagunya dan juga bandnya. Oke, lu komen dan next video mungkin gua akan buat videonya khusus buat lu semua. Oke, mungkin sampai di sini. Terima kasih. Salam provokator berani berkarya. See you on the next video. Bye bye. Ciao.